2022 baru ketahuan. 2022 baru ketahuan. Kan Iya. nikahnya baru 2021. 2021, betul. Tapi belum ada tanda-tanda apa gitu. Udah kayak menstruasi yang telat terus sekali menstruasi juga panjang gitu. Terus sering kekurangan darah dan semacamnya. Awalnya dikira DBD, DBD negatif, autoimun negatif juga. Terus apa? Akhirnya dicek lebih dalam, baru ketahuan tahun 2022 anemia aplastik. Anemia aplastik. Iya, jadi kelainan sum tulang yang ini harusnya dari kecil sudah ketahuan. Oh, ini karena sudah gede akhirnya Sudah malah gede, jadi mungkin semakin parah dan semacamnya. Akhirnya baru ketahuan di tahun 2022 waktu itu ikut saya syuting. Ternyata dia nggak boleh kelelahan. begitu kelelahan? Iya, begitu kelelahan darahnya kan nggak bisa memproduksi darah, sum-sum tulangnya. Langsung lemas. Sehingga langsung lemas, kejang-kejang kayak gitu, demam, dibawa ke rumah sakit itu DBD. Awal dikira DBD, bukan. Autoimun bukan, pindah rumah sakit, akhirnya dicek lebih dalam, ternyata sum-sum tulangnya tidak menghasilkan darah. Oke. Tidak bisa memproduksi darah seperti orang umumnya. Sel darah merah, sel darah putih, termasuk trombosit. Iya. Kan saya lagi ngambil jadwal ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lagi menuju mau ke Solo. Dikabarin. Langsung balik, saya cancel jadwal kerja saya. Saya balik ke Bandung. Udah nggak ada. Terakhir komunikasi, istri saya, makanya saya bilang pengertian baik, luar biasa, peduli terhadap suaminya, dia support luar biasa di belakang layar, nyari-nyari ide. Kalau pembahasan tuh, kalau dukun sering banget tuh dia nyari ide di TikTok, Mas ini bagus nih buat dibahas. Nah, operasi 1 saya ada, biopsi saya temenin, saya cover semua. Operasi kedua masih ada. Pas operasi kedua itu terakhir dia ngechat kayak gitu, dia bilang, Mas kamu kayaknya di rumah ibu kamu aja, jangan ke rumah sakit dulu, karena aku nggak enak Mas. Aku juga kan dirawat sama ibu aku, gitu. Karena aku nggak enak Mas, kamu ngelihat aku kayak gini gitu. Operasi ketiga saya nggak dikabarin. Operasi ketiga kamu nggak dikabarin? Bahkan saya baru tahu ternyata dia bilang ke ibu saya, jangan kasih tahu Mas Haris gitu. Karena dia tidak ingin membuat kamu sedih. Awalnya jadi gini, awalnya anemia aplastik aja. Anemia aplastik. Menjalani pengobatan. Saya anterin terus ke rumah sakit untuk trombosit, terus juga untuk pengecekan bagaimana kondisi anemia aplastiknya, penebusan obat dan semacamnya. Terus tiba-tiba di awal tahun 2025 muncul seperti sariawan. Nggak tahu ini efek samping obatnya yang terlalu keras atau bagaimana. Karena di Indonesia anemia aplastik obatnya baru 1. Cuma ada 1 obat itu untuk menahan atau mengkondisikan hormon. Nah, 2025 muncul sariawan. Awalnya dianggap sariawan biasa. Akhirnya kita ke dokter bedah mulut, coba untuk konsultasi gimana cara mengobatinya. Terus ya dikasih obat-obat sariawan, kok nggak makin sembuh, malah makin lebar-lebar. 5 bulan, 6 bulan, makin lebar. Akhirnya, Mas cek aja deh, coba biopsi. Banyak kan yang nyaranin dokter biopsi. Kayaknya bukan sariawan biasa deh. Nah, pas biopsi, disitulah ketika pulang umroh. Jadi pas umroh ini udah ada sariawan, dia makan nangis karena perih gitu. Terus juga ya banyak lah dia nggak nyaman dan semacamnya. Akhirnya pulang umroh ini, Mas yuk biopsi, saya anterin biopsi. Nggak pakai BPJS, cover full, karena saya pengen tahu total penyakitnya apa secara cepat gitu. Karena kok nggak sembuh-sembuh gitu. Saya sampai bahkan marah-marah ke rumah sakit Bandung. Saya marah-marah. Ini gimana ceritanya? Abis dari dilempar rumah sakit ini biopsi, nyampe sini cek lagi. Ini gimana cara pengobatannya gitu? Pengen cepat. Saya bawa nama pesulap merah sejujurnya, biar cepet. Karena kan biasanya keluar rumah saya pakai masker, pakai topi. Saya buka masker, kamu tahu siapa saya? Saya pesulap merah. Saya bisa, saya kasih. Iya, karena emosi ya seorang emosi, suami. Saya pengen biar ada tindakannya apa harusnya. Kok dari kemarin cek gitu. Nah ternyata sariawannya itu kanker. Nah dari situlah akhirnya diputuskan untuk pengangkatan kanker, operasi plastik dan semacamnya. Ternyata dia nggak kuat. Ternyata dia bilang ke ibu saya, guys, katanya operasi ketiga nggak dikabarin. Dia bohong nih. Ini dia bohong nih. Nih. Pura-pura sedih lu.
Ada kalau di Ada sama sekali sampai sekarang tidak ada. Nggak sama ada sekali. Mbak Vivi. Makanya alasan Paris kenapa bikin video bohong-bohong ya karena Paris tahu dia bohong gitu. Nggak apa-apa sih yang kontrak kan mungkin Paris lihat. Paris juga baca komentar juga satu-satu gitu yang kontrak karena mereka nggak tahu Paris siapa gitu kan. Kok tiba-tiba muncul katanya gitu. Nih orang cari panggung doang nih gitu. Ya, karena mereka nggak tahu yang di balik layar itu seperti apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya Mbak. Mau pro kontra itu udah hal biasa kan. Awal mulanya nggak tahu Mbak Vivi, Tika pun juga almarhum juga nggak tahu bahwa beliau udah menikah lagi, nggak tahu sebenarnya awal mulanya. Jadi bukan Berarti Marcel sendiri tidak pernah minta restu. Iya. Nggak pernah. Nggak. Di mana ada Mbak seorang istri merestui suaminya menikah lagi Mbak? Wah sakit banget. Ya semua marah lah. Sebenarnya Tika tuh udah cerita ke saudaranya, cuman ibu aja yang baru tahu gitu kan. Jadi akhir-akhir dia mau sakit parah itu dia sempat cerita ke adiknya, ke bibinya gitu. Cuman ibu yang nggak boleh dikasih tahu sama almarhum. Dan ibu baru tahu 3 hari sebelum dia meninggal, dia cerita banyak. Beberapa hari setelah almarhum nggak ada, dipublish kan soal tahun, tanggal dan harinya yang katanya ada di cincin itu kan. Nah disitulah kita baru tahu gitu. Waktu ketemu awal pertama ngelihat ya saya mikir kan bisa jadi teman di dunia entertain nih gitu. Saya bisa mungkin sharing-sharing seputar dunia entertain dan semacamnya. Tapi setelah saya tahu lebih dalam tentang istri saya, dia tidak seperfect yang terlihat di kamera gitu. Jadi di luarnya perfect, di luarnya dia orang-orang banyak yang ngelihat dia aman-aman aja hidupnya. Pas pelajari lebih dalam, wah ini bahaya nih kalau nggak ada kompas di hidupnya, makin terpelosok dia gitu. Nah dari situlah saya mikir, oh ya udah nih bisa nih gitu untuk saya jadi kompasnya dan semacam. Iya akhirnya saya mikir ada sebuah kondisi yang saya berpikir, oh ini jodoh saya juga nih. Gitu. Akhirnya ya udahlah terjadilah pernikahan. Pernah komunikasi. Ya tentunya pasti pernah gitu. Cuma ya awal-awal ya pasti nggak terima dan semacamnya. Tapi lama-lama pas nggak ketemu sih kayak ngobrol, chat, mereka ngobrol berdua, chattingan, bahkan saling titip-titipan pesulap merah jadinya. Jadi kalau istri pertama saya lagi mau keluar negeri liburan, titip Mas Aris di sini ya, gitu, titip Mas Marcel di sini. Kalau Ratu lagi syuting kemana-mana, saya lagi di Bandung, dia juga ngechat kayak gitu. Marahin saya, tentu marahin saya pasti gitu, marahin saya dan semacamnya. Tapi ada, nah ini masalahnya nggak bisa dipublish ke siapapun ya. Ada sebuah alasan yang saya jelasin ke dia, dia akhirnya mengerti, berusaha memaklumi. Terus juga akhirnya saya kenalin ke Ratu baik loh, nggak berharap untuk ngerebut dan semacamnya gitu. Akhirnya mau komunikasi, mau chat gitu. Akhirnya baik, telepon. Makanya sampai ada live TikTok bertiga gitu. Itu kan pelan-pelan lama-lama kenal dan saling dukung, support satu sama lain. Ya dia dia cerita kalau dia sakit hati banget karena sudah diselingkuhin lah, dia sudah menikah lagi gitu kan. Terus dia katanya dipaksa harus live bertiga sama beliau. Nah, padahal harus berpura-pura bersifat akur gitu. Kita nggak tahu beneran memendam apa enggak karena yang kita buka di chat almarhum itu, almarhum baru tahunya sekitar bulan Agustus. Itu cerita ke teman dekatnya. Agustus 2025. Kecewa banget. Kenapa kalau dia sudah tidak mau sama anak saya, kenapa nggak dikembalikan lagi gitu? Kenapa dia malah mempertahankan tapi nggak diurus gitu? Padahal mau keluarga itu ya. Kalau memang dia mau nikah lagi, kembalikanlah dulu Tika ke keluarganya gitu. Jangan main poligami kayak begitu gitu. Apa ya? Saya mah cuma pengen dia itu minta maaf lah atas kelakuannya dia. Wow, biasanya kalau kita ngomongin pesulap merah itu kan dia berkasus dengan siapa atau dia membongkar sulap siapa atau membongkar apapun itu ya. Tapi ini saya ingin tepuk tangan dulu, ini the real pesulap. Kenapa? Karena kalau tidak menghilangkan, menggandakan kan. Takut. Nah bener kan pesulap begitu. Simsalabim. Tapi kalau ini mah nggak boleh Pak. Apalagi kan ternyata faktanya adalah dari pesulap merah mengatakan akur kok, udah izin dan lain-lain. Begitu sang ibunda membuka suaranya,
Ini yang menjadi tanda tanya, apalagi yang paling miris bagi seorang wanita dan seorang ibu adalah ketika mengatakan kalau kamu memang udah nggak mau sama anak saya, kembalikan anak itu ke saya. Nah, itu dia ya. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa kelanjutannya karena kan ini sudah ada statement dari keluarga. Nanti mungkin Pesulap Merah akan membantah ya kan karena itu tidak benar gitu. Karena ada satu alasan. Alasannya apa? Itu adalah triknya.